Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah cukup lama kita menggunakan YAK versi yang lama dan berdasarkan laporan dari teman-teman semua bahwa ada beberapa hal setting baru yang perlu dilakukan di plugin yang baru ini. Jadi sebelum saya buatkan e-booknya, saya buatkan aja video biar lebih cepat kerjanya. Ya, kita login ke WordPress seperti biasa. Di sini saya menggunakan WordPress versi 3.0 sehingga diharapkan nanti hasilnya adalah yang paling baru. Nah, langsung masuk ke plugin dan kita aktifkan plugin YAK for WordPress kita. Aktifkan. Berikutnya adalah kita siapkan dulu kategori. Masuk ke post kategori. Nah, seperti kita lihat ternyata di versi yang terbaru ini YAK sudah membuatkan kategori untuk produk kita. Karena itu kita sudah tidak perlu lagi membuat kategori khusus untuk YAK ini karena settingan awalnya sudah langsung dibuatkan. Kita langsung saja ke setting YAK general. Nah, ini halaman pertama adalah YAK for WordPress. Informasi mengenai plugin ini. Masuk ke basic. Nah, di sini kita bisa mengatur setting-settingan untuk toko online kita nanti. Pertama adalah quantity input size. Jadi maksudnya adalah berapa banyak angka yang bisa dimasukkan dalam kotak jumlah yang dipesan. Kemudian ini custom. Pertama show out of stock. Jadi apakah kita akan menampilkan pesan bahwa barangnya sudah habis. Kalau kita tampilkan kita pilih yes, kalau tidak ingin ya no. Di sini kita pilih yes saja. Terus custom out of stock. Jadi misalnya kita ingin membuat kata-kata yang lain. Untuk defaultnya adalah out of stock. Kita bisa pilih yang lain, misalnya barang habis. Kemudian confirmation email. Jadi kita bisa memberi konfirmasi email kepada pembeli bahwa dia baru saja melakukan pembelian di toko online kita. Di sini kita masukkan email kita. Contohnya, kemudian subject email, judul emailnya misalnya konfirmasi pembelian di cafe bisnis misalnya gitu. Kemudian confirmation image. Jadi di sini kita bisa menulis email bahwa mereka sudah melakukan pembelian. Misalnya seperti ini. Terima kasih Anda sudah melakukan pembelian cafe bisnis dengan nomor ID. Nomor ID kita bisa ambil dari sini. Order ID. Dan detail transaksi sebagai berikut. Kita masukkan order detail. Ingat, ini hanya contoh. Anda bisa melakukan konfigurasi kata-kata yang lain. Ya, kemudian silahkan mentransfer sejumlah. Kita masukkan order cost ke rekening ya, bank Anda, masukkan nomor atas nama Jopaijo. Nah, ini kita bisa misalnya agar terima kasih NIM. Ya, benar. Terima kasih NIM sudah melakukan pembelian di kami dengan nomor ID. Nanti ID-nya akan berubah sendiri dan detail transaksi sebagai berikut.
Nah, kemudian kita akhiri, segera konfirmasi SMS setelah melakukan pembayaran ke 891. Nah, format kami Jopaijo. Nah, misalnya seperti ini. Selanjutnya bisa Anda lihat sendiri kode-kode yang dipakai. Nah, selanjutnya default special instruction. Misalnya kita perlu ngasih instruksi khusus. Ini peraturan term and condition. Kemudian ini jika pesan kalau mereka check out tanpa belanja satupun. Kemudian redirect by to. Nah, misalnya ini kita ingin setelah mereka membeli buy itu kita masukkan ke checkout misalnya. Kita bisa ini. Kemudian produk kategori name kita tetap saja, produk size tetap semua. Duplicate handling kita biarkan semua. Kemudian update option. Ya. Kemudian produk size atau quantity. Nah, di sini kita buat aja kalau kita tidak menerapkan diskon, kita tulis 1. Currency symbol misalnya pakai rupiah. RP titik, kemudian money format, no decimal place. Terus currency formatnya kita buat kalau misalnya Indonesia biasanya seperti ini. Simbol dulu, terus spasi baru decimal place-nya karena kita di Indonesia pakai koma. Kemudian thousand-nya pakai titik. Price rounding biarkan 0 saja, include price. Nah, ini kita bisa masukkan, misalnya kalau ada drop down gitu, kita masukkan harganya di sini. Kita klik aja, empty quantity. Nah, ini misalnya gini, kita menggunakan produk yang unlimited ya, misalnya kayak ebook gitu, kita klik aja. Nah, setelah itu update option. Yang ketiga adalah membuat page untuk checkout. Masuk ke page dan add new. Ini kita buat pembayaran. Gini aja. Terima kasih gitu ya. Terima kasih sudah melakukan order. Selanjutnya kirimkan email ke dengan pembayaran ke rekening yang ini karena atas nama Jopaijo misalnya gitu. Salam sukses. Jopaijo. Ya, sudah selesai, kita publish. Halaman ini nanti berguna kalau kita ingin membuat pengunjung memilih pembayaran menggunakan bank. Sekarang kita bisa langsung ke YAK General. Dan kita pilih paymentnya, misalnya transfer bank. Bank kita pilih baik, terima kasih. Lainnya kalau kita menggunakan yang lain kita perlu ngisi, kalau tidak kita gini aja. Nah, sekarang kita akan membuat
contoh sebuah produk. Masuk ke post. Misalnya kita buat di sini kaos anak. Lalu kita masukkan gambar. Nah, misalnya ambil aja seperti ini. Nah, kita insert post. Nah, sini kita bisa memberi keterangan, misalnya kaos handmade, harga kita buat seperti ini, YAK price ya. Kodenya YAK price. Kemudian di sini kita tulis YAK buy. Nah, seperti ini. Jangan lupa produknya kita pilih, atau kalau mau menambah kita masuk ke sini. Kategori kaos. Pairnya selalu produk. Add new. Ya. Kemudian terus ke bawah. Nah, ada produk detail. Set price. Misalnya harganya 65.000. Terus judulnya Sasa dan Aba, atau kaos nama. Diskon, kita beri diskon kalau enggak usah. Nah, kemudian di sini kita masukkan quantity. Tulis saja misalnya 50 gitu ya. Nah, setelah selesai tinggal publish. Sekarang mari coba kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, kaos handmade 60.000, barangnya masih habis. Karena tadi kita membuat kategori baru. Biasanya kalau kategori baru itu dia tidak muncul di sini. Nah, kalau muncul jadinya 0 ya. Ini kita tulis saja di sini. Misalnya barangnya ada 50. Ya. Kemudian baru kita update. Ya, seperti ini. Mari kita coba refresh. Nah, ada kan? Add to chart. 65.000 add to chart. Nah, sekarang mari kita coba membeli. Add to chart. Dia masuk ke halaman checkout. Halamannya seperti ini. Nah, kalau mereka mau update, mereka tinggal tulis sini, misalnya beli 2 update. Ya, harganya 65 kali 2 130, betul. Kemudian kalau selesai check out. Check out, mereka akan diminta menulis nama. Misalnya Lutfi Afandi, use this address. Kita akan diberi keterangan seperti ini. Confirm. Nah, terima kasih sudah mengalang order. Selanjutnya kirimkan bayaran ke bla bla bla. Ya, seperti itu caranya membuatnya. Sekarang Anda bisa mencoba-coba sendiri di rumah bagaimana membuat toko online seperti ini. Tentu saja ini hanya contoh, Anda bisa melakukan pengembangan lebih lanjut. Misalnya dengan template-template yang mendukung toko online, yang bisa menggunakan gambar atau gimana. Tapi seperti ini aja sudah cukup bagus. Oh ya, untuk ini
Masuk ke IAK shipping, basic, kemudian pilih default country-nya, misalnya Indonesia. Sehingga pengunjung kita tidak perlu cari-cari lagi. Kemudian untuk shippingnya, kita perlu apa aja yang dimasukkan. Kalau tidak perlu ya udah, tidak usah kosong. Nah, kemudian update option. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.